Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amman tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ankabut surat 28 ayat kahiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. As-Sami'ul Alim. Wa huwa as-Sami'ul Alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. In
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin mangawihane ti bismillah hiji dua tilu Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasibal ladhina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi
innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Surat Al-Ankabut artosna artinya laba-laba lancah. Nanti di bagian akhir juz 20 ini akan disinggung tentang rumah yang paling lemah, sarang yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Maka dari itu surat ini disebut surat Al-Ankabut. Di ayat itu Allah menyamakan orang yang berlindung ke selain Allah sama seperti orang yang berlindung di balik sarang laba-laba. Percuma ya, dek merepanya memberi perlindungan bagaimana ya, lemah, mudah hancur ya. Secara umum ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memuhasabah sejauh mana kualitas keimanan kita. Di awal surat dan di akhir surat, di tengah-tengah surat juga nanti banyak. Intinya adalah bahwa keimanan kita itu betul-betul disebut iman kalau sudah teruji. Ujiannya adalah ujian kesabaran pribadi, kemudian ujian jihad, ujian perang. Dan tema-tema di surat ini lebih banyak ke sana. Dari ujian ini nanti ketahuan mana yang betul-betul beriman ya, dan mana yang bohong dalam keimanannya alias munafik. Jadi surat ini memberikan garis pembeda mana yang mukmin, mana yang munafik. Dan itu dilihat dari sejauh mana kekuatan batin mereka dalam menghadapi ujian. Surat Al-Ankabut diawali dengan alif lam mim. Ada 6 ya yang diawali alif lam mim. Pertama Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu disandingkan di kelompok 7 surat yang panjang ya. Kan di kelompok-kelompok surat itu sebagaimana arahan Nabi, 7 surat yang panjang itu persis seperti dengan Torah, 7 surat yang panjang. Kemudian yang ayat-ayatnya di atas 100 dan ayat-ayat yang di bawah 100.
Ini Al-Ankabut ini yang di bawah 100, dan disandingkan 4 surat Alif Lam Mim Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, semuanya 4-4-nya awalnya Alif Lam Mim. Jadi henteu ngareka-reka sangeunana oge nyusun surat teh ya, Nabi juga ada arahannya. Nanti yang hamim mungkul ya, ada 6 surat dari surat Al-Jathiyah, dari surat Patijitan Fusilat ya, terus ya, sampai surat Al-Ahqaf hamim itu di satu paketkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiba, apakah mengira, annasu manusia, ayutroku ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, ayyaqulu mereka mengaku amanna beriman, wahum la yuftanun sedangkan mereka belum diuji, walaqad fatannal ladzina min qablihim dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, umat-umat para nabi sebelumnya, terutama Bani Israel. Sesudah diuji baru ketahuan, fala ya'lamannallah, Allah betul-betul bisa mengetahui. Maksud mengetahui di sini memperlihatkan, membuktikan. Dari Allah mah pasti nyaho, Allah pasti tahu. Meskipun tidak perlu diuji, Allah mah tahu di dalam hati ini munafik atau mukmin. Tapi ini untuk memperlihatkan. Alladzina shadaku, orang-orang yang benar dalam pengakuan imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah bisa membuktikan mana orang-orang yang bohong dalam pengakuan imannya. Di ayat 11 nanti Allah menjelaskan orang-orang yang benar itu alladzina amanu, dan orang-orang yang al-kadzibin, yang pendusta itu al-munafikin. Jadi untuk membedakan mana mukmin, mana munafik, mana yang benar ngaku iman, mana yang tidak, itu fitnah, ujian. Ujiannya ujian apa? Dijelaskan dalam berbagai ayat. Itu 2. Satu, ujian kesabaran, kesabaran pribadi. Yang kedua, ujian jihad. Maka dari itu surat Al-Qasas yang telah lewat sebagaimana sudah kita kaji, itu memberikan dasar-dasar ilmu, pondasi keimanan agar kita kuat dengan ujian, yakni keberpihakan kita ke akhirat. Dunia sakasampurna teh maksudnya kita garap tapi demi mengejar akhirat. Orang-orang banyak tidak sabar itu karena berorientasi dunia. Kesabaran yang paling utama sebagaimana sudah diajarkan di ayat-ayat Qur'an, kesabaran untuk menerima rizki Allah dan kemudian menggunakannya dalam ibadah. Tadi dia mau loba nu teu sabar hayang beunghar teh jiga Qur'an. Nafsu dunia itu yang akan menyebabkan manusia tidak sabar. Tidak sabar teh tidak kuat batinnya, mudah marah, mudah pasea, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau di jamaah atau hid jamaahna babari parasea, taya kurang sabar. Bisa berbagai dimensi. Sabar dalam konteks jabatan, kekayaan, sabar untuk tidak berkata yang kotor, kan falyakul khairon au liyasmut. Ini ujian. Kalau kita gagal di yang ini, nyesok buru-buru bebenah deui ngarah
naik deui, bersih kemunafikan dalam diri kita. Termasuk nanti kesabaran itu kesabaran dalam penyakit, musibah, krisis ekonomi, disakiti. Ini orang-orang yang teruji imannya, udah kuat mentalnya, tahan banting. Kenapa? Karena ingat ke akhirat. Ada orang yang menghina, sudah kita bahaskan ayatnya, la nabtaghil jahilin. Orang yang sabar itu lah diwaro teuing EGP. Dia yang menghina kita, dia yang dosa. Kalau konteksnya akhirat kan, saya yang dapat pahala, dia yang dapat dosa. Cing saha nu rugi? Nu ngahina, nu dihina. Kalau kita orientasinya akhirat, jadi sabar. Kulantaran orang orientasina dudunya dihina teh nyeri hati. Karena orientasinya dunia, coba orientasinya akhirat kan, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Udah dibahasnya di surat Al-Qasas. Sakit, teu bisa dagang, teu bisa usaha. Kalau orientasinya dunia, wah gelisah, kumaha anak pamajikan, wah dan sebagainya. Tapi kalau orientasinya akhirat, tenang, semakin lama sakit semakin besar pahala, semakin kuat sabar semakin datang jalannya. Jalan itu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Orang nu sabar mah yakin mun keur susah moal mungkin buntu dalam kesusahan, pasti ada kemudahan. Ngan masalahna eta hese sabar, hayang jalan pintas we gitu. Karena orientasinya dudunya teh sabar teh, tidak orientasi akhirat ya. Termasuk ujian-ujian yang paling berat itu ujian jihad. Maka dari itu ayat-ayatnya di surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jihad, sabar. Wala nabluwannakum di surat Muhammad, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jihad, sabar. Karena memang mental jihad itu hanya bisa dijalankan dengan mental yang sabar. Karasa kurang di masjid, kurang-kurang sabar mah haroream ngurus masjid teu lebih ka nyeri hatieun. Haroream ngurus pesantren teh pika nyeri hatieun susah, beunghar henteu kasarna. Tapi di sana di kita ujian sabar, apakah kita mundur atau maju terus pantang mundur? Nya atau mundur terus pantang maju? Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum matsartumul ba'sa wad-dharra. Ba'sa teh dinya nyeri ku batur, termasuk sakit, wadorro krisis ekonomi, wazulzilu dijajah perang. Dan kebanyakan ini orang-orang beriman, jangankan di masa lalu, sekarang pun banyak orang-orang yang ngaku iman tapi ketika diajak jihad banyak pertimbangan, ngagantungkan udunya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berani ngomong yang kamu belum membuktikan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kamu geus wani-wani ngomong ngaku bari can kabuktian. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Jadi bukan hanya yuqatiluna fi sabili tapi shaffan, baris rapih. Itu kan butuh sabar. Teu sabar mah teu saling ngelehan, paing-aing moal mungkin shaffan.
Di surat Muhammad sama wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatu wa dzukira fiha alkitab ra'aital ladzina fi qulubihim maradu yanzuruna 'alaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Sieun paeh ngakuna mun turun cenah suratna yang memenangkan jihad ngalawan, urang dek ngalawan, geus turun ayatna jihad malah lundur. Jadi di zaman Nabi pun ini banyak, dan pasti di zaman kita pun akan jadi ujian ya. Tong jauh-jauh lah jihad dalam konteks Indonesia, perangna lain perang senjata, perangna perang ekonomi, perang politik, perang budaya, perang dakwah. Kita mau ikut di barisan perang atau boro-boro ngilu barisan perang ngaji nawage tara. Susah. Ini orang-orang yang munafik ya, munafik dalam artian akhlaknya akhlak munafik, palsu keimanannya. Jadi baru ngaku iman tapi sebatas sholat, zakat, saum, haji, belum ke kesabaran, ke jihad ya. Di surat At-Taubah juga sama, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Selalu sapaket wa jihad jeung sabar ibarat dua sisi mata uang. Uang kan nggak bisa selembar, sabolana dikosong moal sah. Kudu dua nu ngaranna duit. Jihad, sabar. Jihad tanpa sabar nggak mungkin. Sabar tidak dengan jihad bohong, belum teruji sabarnya. Harus dua-duanya. Ya, jadi ini menuntut kita untuk tidak sekadar menjadi ibadah pribadi saja. Sok ngilu bareng, minimal di masjid. Ikut kegiatan, ikut berjuang, termasuk pahit getirnya, banyak godaannya, taeta tidinya ke diuji. Kita ini benar imannya atau bohong? Am apakah hasiba mengira alladzina orang-orang yang ya'maluna sayyi'at mengamalkan kejelekan ayyasbiquna mereka mendahului kita, maksudnya lebih maju dari kita. Ini konteksnya kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang hidupnya lurus-lurus saja, temikiran dakwah, temikiran jihad, tegering ya, tidak sakit, tidak ada krisis, lurus. Nyusah-nyusah maneh ngurus masjid, usaha teu maju cenah dudunya teu meunang, mending urang lempeng. Itu sa'ama yahkumun, jelek sekali yang mereka hukumkan. Kesimpulan mereka, keputusan mereka sungguh jelek sekali. Jadi orang-orang yang merasa tidak diuji ya, kan ujian itu Pak tergantung kita berdiri di mana. Kalau kita berdiri di pantai, mual kayak ujian. Paling cai kanu suku, dampal suku. Rada ka tengah. Wah, gede banyak ujian ombak noko mau ka tengah bisa. Nah, ini mah yang yamaluna sayat mah nu di sisi we. Terus yang sirikeun, ngaripu-ripu maneh asup ka tengah ombak kan gitu. Mending urang lempeng. Sa'ama yahkumun. Ya, jadi tongkabita yang melihat orang-orang begitu. Dalam ayatnya lain wala yahsabannalladzina kafaru sabaku. Di surat Al-Anfal, jangan pernah mengira orang kafir mereka itu sabaku, maju, lebih mendahului dari kita, lebih modern. Innahum la yujizun, mereka tidak akan lari dari siksa Allah. Anger di hadapan mereka menanti siksa. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, fa inna ajalallah la'at, maka sungguh ajal Allah itu akan datang. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ini terkait ini ada hadis yang susah dipahami. Aisyah sendiri protes ketika Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu Allah, Allah pun ingin bertemu dengan dia. Kata Aisyah, saha cenah nu hayang maut. Siapa yang ingin mati? Bertemu dengan Allah kan berarti mati. Kata Nabi SAW, yang dimaksud itu termasuk ayat ini, ketika kita sakit menjelang kematian, bahkan sudah sakaratul maut, lalu ada keinginan bertemu Allah, tah eta Allah bahagia bertemu dengan dia, artinya menyambut dia di surga. Dan itu pertaruhan aku mah ayeuna kalau kita sakit kita gelisah atau tenang. Sakaratul maut itu lebih dari sakit. Maksud ayat ini mengajarkan kepada kita untuk ingin, ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Memang lewat mati, tapi sesudah itu ya sangat membahagiakan. Fa inna ajalallahi la'at, maksudnya mau ingin bertemu dengan Allah, tidak bertemu dengan Allah, ajal itu semua akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Diemung-emung oge ajal mah pasti bakal datang. Jadi udah aja, lebih baik kita ingin bertemu dengan Allah. Dalam konteks perang udah enggak takut mati orang. Kata Khalid bin Walid sebelum meninggalnya, ratusan perang saya ikuti, ya, anggar we geuning. Ai takdirkeun maut tidak dalam perang, Khalid bin Walid kan meninggalnya bukan dalam perang. Kenapa mengaitkannya dengan perang? Bagi orang yang beriman yang sudah teruji, justru ingin bertemu dengan Allah. Dan pasti itu bisa bertemu dengan Allah. Fa in ajalallah la'at. Kalaupun tidak, asal ada enggak akan jauh lah. Sakolot-kolotna urang teh sabaraha tahun sih nya. Taruh saya ka Pak Haji Asep teh sabaraha tahun. Asa kamari fa in ajalallah la'at. Wa huwa samiul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi. Siapa yang jihad maka dia jihad untuk dirinya, bukan untuk Allah. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Allah tidak butuh perjuangan manusia. Jihad itu bukan untuk Allah, buat kita, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi. Jihad itu buat kita. Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Kalau tidak ada jihad, rusak muka bumi teh. Dikuasai ke orang-orang kafir nu bararejat. Walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman dan mengamalkan kesolehan, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, kami akan hapus dari mereka kesalahan mereka, walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang terbaik, lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan. Jadi gak usah stres, terlalu stres. Ai takut mah aya membuat kita hati-hati, tapi tong stres Pak, yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Insya Allah dihampura ku Gusti Allah, asal kita iman amal soleh bagus. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada tiap orang, kepada orang tuanya untuk berbuat baik. Wa in jahadaka litusyrika bi, jika mereka memaksa kamu untuk musyrik kepadaku, ma laisa laka bi ilmun, yang tidak ada ilmu padamu. Semua musyrik itu enggak ada ilmunya. Fala tuti'huma, kalian jangan taat kepada orang tua. Jadi wajib berbakti kepada orang tua, tapi jangan berbakti dalam kemaksiatan, apalagi musyrik.
Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembali kalian, faunabbiukum, aku akan beritahukan kalian, bima kuntum ta'malun, apa yang sudah kalian amalkan. Ini terkait sahabat Sa'ad yang ibunya bersumpah, bukankah Tuhan kamu mengajarkan kamu berbakti ke orang tua? Ya, saya tidak akan makan minum sehingga kamu musyrik atau saya yang mati. Jadi boikot pere tina dahar. So, pokona cemun maneh teu kafir moal mamah cenah, ibu moal dahar cenah. Sampai dipaksa. Turunlah ayat ini. Jadi meskipun berbakti ke orang tua harus, tapi jangan sampai berbakti dalam kemaksiatan. Kaitan ayat ini dengan jihad karena memang ini juga termasuk bagian dari ujian. Ya, jihad itu bagaimana membagi jihad fisabilillah, ngurus orang tua, ya bagian dari ujian. Ya, kurang-kurangnya menyerah salah satunya. Harus dua-duanya. Jihad fokus, jangan lupa dengan orang tua. Orang tua kurang urus, jangan lupa dengan jihad. Terutama pada zaman Nabi, para sahabat betul-betul jadi ujian orang tua lantaran kebanyakan kafir. Perang ngelawan orang tua kumaha, ya, itu banyak pertimbangan. Ini jadi ujian tersendiri. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan mengamalkan kesolihan, lanudkhilannahum fis solihin, pasti kami akan memasukkan mereka ke dalam kelompok orang-orang yang solih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.